Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali bersama-sama berhimpun walaupun secara virtual, tetapi kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mengangkat satu pujian untuk mempersiapkan hati, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam pemeliharaan kasih setiamu yang melampaui segala keadaan yang kami alami. Sehingga pada saat ini ketika kami dapat menjalani kehidupan yang baru, itu semua karena anugerah-Mu. Maka itu ya Bapa, biarlah hidup kami di dalam cinta kasih-Mu, kami boleh hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan jika sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan iman kami, untuk kami lebih percaya kepada Tuhan, kami boleh berserah penuh hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terambil di dalam Mazmur 37, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang kita renungkan terambil di dalam ayatnya yang kelima ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang membawa segelas air, kelihatannya itu ringan. Tetapi ketika itu dipegang dengan jangka waktu yang lama, awalnya memang ringan, tetapi lama-kelamaan itu menjadi berat. Dibanding ketika mengambil segelas air itu lalu diminum, lalu diletakkan, itu tidak akan menjadi beban berat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Seringkali kita menganggap diri kita ini kuat, diri kita ini hebat, oleh karena jabatan kita, oleh karena status sosial kita, oleh karena kekayaan kita, deposito kita, investasi kita, begitu ya.
Sehingga kita menganggap bahwa hidup kita ini ya sudah, kita kuat. Secara pribadi saya kuat. Kenapa? Semuanya sudah tertata, semuanya sudah dijamin. Sehingga untuk berserah kepada Tuhan itu menjadi suatu hal yang tidak mudah bagi kita. Karena kita menganggap bahwa diri kita yang lebih hebat daripada Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Firman Tuhan ini ditulis oleh Daud di dalam pergumulan dia. Ketika Daud mencoba melihat diri sendiri di tengah keadaannya, lalu membandingkan dengan orang lain. Orang lain itu yang berbuat jahat kok malah lebih sukses. Ketika di dalam urusannya itu selalu tidak benar, menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi justru lebih berhasil. Sementara Daud hidupnya di dalam kebenaran, hidupnya lurus, tetapi justru tidak mengalami keberhasilan sebagaimana orang itu. Maka itu Daud mengingatkan di dalam ayat yang pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Seringkali di dalam hidup kita mengalami kondisi yang semacam ini, bukan? Ketika kita mendapati diri kita, saya ini sudah setia kepada Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah rajin baca firman Tuhan, saya sudah aktif di dalam pelayanan, beribadah kepada Tuhan, di dalam gereja dan sebagainya. Tetapi ternyata hidup kita tidak sesukses, tidak seberhasil orang yang hidupnya itu jahat, tapi malah sukses. Sehingga membuat kita ini, untuk apa saya masih mempertahankan kondisi ini? Untuk apa saya harus tetap jujur, tulus, dan sebagainya, kalau hidup saya tidak sesukses, seberhasil dari mereka yang berbuat jahat. Nah, maka firman Tuhan mengingatkan, ketika dalam kondisi yang demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita itu bukan karena kesuksesan yang menjamin hidup kita ini bahagia. Bukan karena banyaknya harta sehingga hidup kita ini jadi tenang. Hidup kita ini dijamin oleh Tuhan, yaitu Tuhan yang mencipta dunia ini. Tuhan yang menghadirkan kita di tengah dunia ini. Dia yang menciptakan kita. Maka Dia yang berkuasa itu yang lebih punya kewenangan untuk menjamin hidup kita. Bukan keadaan, tetapi Tuhan. Maka itu Daud mengingatkan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya kita ini tidak dibebani dengan kemarahan, dengan iri hati, sehingga hari-hari yang kita jalani itu selalu membuat kita ini gelisah. Kenapa? Karena kita melihat orang lain lebih berhasil daripada kita. Ini orang di sana selingkuh, kok malah kelihatannya tambah bahagia. Saya yang hidupnya jujur, hidupnya tulus, hidupnya itu benar, malah seringkali konflik dengan pasangan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mengalami kondisi-kondisi yang demikian, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan itu berarti memberikan kepada orang, sehingga yang menanggung itu bukan diri kita. Nah, kalau kita dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, itu berarti kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan membackup. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 46, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Yaitu tetap Tuhan, Tuhan tidak berubah. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi artinya apa? Hidup kita ini di tengah keadaan yang berubah-ubah, itu dijamin oleh Tuhan yang tidak berubah. Maka itu di dalam surat Ibrani jelas bahwa Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah.
Maka ketika hidup kita di tengah perubahan ini, biarlah kita menemukan yang tidak berubah, yaitu Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka tepatlah pada saat ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apapun kondisi kita masing-masing yang sedang kita alami, mungkin itu masalah ekonomi. Ketika kita kesulitan ekonomi, melihat orang lain enak ya, lalu kita iri hati. Atau mungkin itu masalah pekerjaan. Ketika kita sudah jujur, bekerja dengan baik, dengan penuh komitmen, konsisten, tetapi justru teman-teman rekan kerja kita itu yang menyeleweng itu justru berhasil. Jangan iri hati. Ketika dalam keadaan apapun, kita sudah menjaga pola makan kita yang sehat, kita masih sakit. Sementara orang yang hidupnya sembrono malah sehat-sehat saja. Janganlah iri hati. Ketika kita mendapati kondisi apapun, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebab hidup kita ini yang empunya itu bukan diri kita, tetapi Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Sehingga kita ini hanya punya hak untuk menikmati hidup, punya hak untuk menjalani hidup. Karena sang empunya, sang pemilik, yaitu Tuhan sendiri. Maka itu saudara, firman Tuhan ini tepat di dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apapun kondisinya, serahkan. Supaya kita menjalani hari-hari tidak kehilangan damai sejahtera, sukacita. Supaya kita ini dijauhkan dari dosa amarah, dosa iri hati. Tapi hidup kita boleh menjadi berkat. Selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di sini dilanjutkan, percayalah kepadanya, kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya? Sebab Dia yang akan bertindak. Artinya hidup kita ini akan dituntun, hidup kita ini akan diatur, hidup kita ini akan dilindungi, hidup kita ini akan dituntun oleh Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi yang sulit, di dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena Tuhan besertaku. Jadi setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya. Artinya percaya bukan hanya mengakui Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menolong. Tetapi yang dimaksud percaya di sini adalah kita mempercayakan sepenuhnya. Jadi apapun yang terjadi menimpa hidup kita, kita percaya Tuhan yang sanggup. Dan kalau kita percaya Tuhan yang sanggup, kita serahkan itu semua, kita percayakan. Di dalam hidup kita, ketika kita menyerahkan sesuatu, pasti kita percaya bukan? Kepada orang yang kita pasrahi itu. Maka ketika itu sudah diserahkan, ya sudah. Itu yang akan menolong kita menjadi ketenangan, memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu. Maka itu saya rindu ketika firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Serahkanlah dan percayalah. Dan Tuhan akan bertindak. Sehingga kondisi kita itu akan diubahkan oleh Tuhan. Bukan semata-mata ketika kita miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, terpuruk jadi bangkit. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi hidup kita ini semakin masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu yang akan menjadikan hidup kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu di dalam ayatnya yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, hidup kita ini bukan karena kita semata-mata yang menjalani, tetapi ada campur tangan Tuhan. Sehingga kondisi keadaan yang membuat kita ini tertekan, membuat kita ini mengalami kekhawatiran, ketakutan, firman Tuhan mengingatkan, Ia akan memunculkan
Artinya Tuhan yang akan mengubah keadaan itu. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak yang mengalami dampak dari masa pandemi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan juga mengalami kondisi-kondisi yang berat. Mungkin di antara kita ada yang mengalami kondisi itu. Maka itu firman Tuhan penting. Serahkanlah, apapun itu serahkanlah. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup. Sehingga disitulah kita nanti akan diubahkan. Menjalani hari-hari di tengah kesulitan, kita masih memiliki pengharapan. Di tengah kondisi yang berat, kita masih memiliki damai sejahtera, sukacita. Sehingga ketika kita dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengingatkan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Artinya kita ini menenangkan bahwa hidup kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Saudara, saya teringat ketika anak saya masih kecil, ketika kami pelayanan di Sulawesi Selatan, di kota Parepare, di sebuah gereja. Saudara, suatu saat ketika saya mengajak anak-anak itu jalan di sore hari dan menjelang malam. Saudara, anak-anak saya ketika jalan mendahului saya, tiba-tiba dia balik. Karena apa? Ada sesuatu tempat yang membuat mereka ini takut. Lalu setelah itu saya gandeng mereka berdua. Saya jalan. Dan anak saya ini juga ikut jalan. Mengapa? Dia tidak takut lagi. Mengapa? Karena tangannya itu sudah saya pegang. Saya sudah gandeng mereka. Sehingga apapun yang membuat takut sebelumnya, itu sekarang dia berani melewati. Kenapa? Karena bersama dengan ayahnya, bersama dengan papanya. Dan mereka tahu papanya itu tidak akan membiarkan. Papanya pasti akan membela kalau ada sesuatu yang mengancam. Papanya akan melindungi. Papanya akan menyelamatkan. Sehingga anak saya ini bisa berjalan lagi dengan senyuman. Saudara, saya rindu apapun hidup kita, beban apapun sekarang ini, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, maka Dia akan bertindak. Berdiam dirilah artinya menikmati pertolongan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Bahwa masa depan hidup kita itu yang menjamin bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita, bukan jabatan kita atau apapun, tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Biarlah itu juga boleh menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Biarlah kami boleh terus diarahkan hati kami melalui firman-Mu ini untuk kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Maka kami akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Sehingga di tengah kesulitan, kami masih bisa memuji Tuhan. Di tengah kondisi yang berat, kami masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya.
waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersehati berdoa secara khusus untuk gerejamu GKI Gayung Sari. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan. Kiranya Engkau yang memeliharakan iman seluruh jemaatmu. Biarlah iman mereka tetap teguh bertumbuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh program dan kebaktian di gereja yang akan dilaksanakan secara online. Kami berdoa ya Bapa, ketika ada rencana untuk onsite, kiranya Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga seluruh jemaatmu juga boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Dan kami juga teringat untuk daerah-daerah tertentu yang sekarang ini mengalami gelombang penularan COVID-19. Kami berdoa untuk daerah-daerah itu, kiranya Tuhan yang menolong menyadarkan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya Engkau juga yang akan memberi hikmat akal budi, sehingga boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk menangani pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk kestabilan, keamanan, ekonomi, semuanya. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja, di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, dan juga orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang akan menjadikan kami ini garam dan terang. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaatmu yang memasuki usia lanjut, demikian juga mereka yang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Jenny Wibowo, demikian juga untuk Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Paria Sutiwa, demikian juga untuk Ibu Deborah, Bapak dan Ibu Irwan Wijaya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ibu Pendeta Emeritus Sian Sriono, demikian juga untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah. Kiranya Engkau sendiri akan menolong. Kami juga berdoa untuk Saudara Andre, demikian juga untuk Ibu Liranti Pontoh, Bapak dan Ibu Wakimin, demikian juga untuk Bapak Domingus Rohi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Darwinto, Ibu Nita, Ibu Sena, dan Ibu Ellen, dan mungkin ada nama-nama lain yang kami tidak sebutkan. Mari ya Bapak, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah, Engkau sendiri yang akan menopang akan jemaatmu ini, sehingga ada penghiburan, ada kekuatan, dan ada lawatan Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang akan menopang kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan teduh pagi saat ini. Dan kita boleh mengakhiri dengan baik, itu semua karena
pertolongan dan anugerah Tuhan, maka biarlah saudara mendapat berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus, sehingga hidup saudara boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.